Sekarang kita coba uji pH media tanam di polybag. Jarumnya berhenti di angka 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kebun Firdani, Gen Z Berkebun. Kemarin aku sudah beli alat ini, soil analyzer atau soil meter, atau biasanya disebut pH meter untuk tanah. Tetapi ini tidak hanya digunakan untuk mengukur pH tanah, tetapi juga untuk mengukur kelembaban dan tingkat pencahayaan sekitar tanaman kita atau kebun kita. Ini kemarin aku beli dengan harga Rp34.000 di toko online Shopee. Ada yang mengatakan bahwa dengan harga yang murah itu pasti kualitasnya jelek. Maka dari itu di video kali ini langsung kita uji coba, kita buktikan apakah harga yang murah ini sesuai dengan kualitasnya. Apakah juga dengan harga yang murah ini, apakah kualitasnya juga mewah, kan kita tidak tahu. Maka dari itu langsung saja kita coba, kita intro dulu. Soil meter atau soil analyzer ini dari merek Triways yang kemarin baru aku beli di Shopee, dan ini paling laris nomor 8 ya guys, dan ada diskon pula. Jadi langsung aku beli aja, total harga Rp34.000 termasuk ongkir. Dilihat dari rating produk di tokonya, ini lumayan bagus sih. Bintang 4 dan 5-nya lebih dominan, walaupun bintang 1 sampai 3-nya itu cukup banyak. Tapi hari ini kita buktikan kualitas pH meter murah ini. Ya, jadi inilah bentuknya. Ada 2 stick atau 2 probe yang masing-masing mempunyai fungsi. Ada probe tembaga dan probe aluminium. Yang satu buat pH dan yang satunya buat moist atau kelembaban. Panjangnya sama-sama 18 cm atau 7,1 inci. Kalau untuk sensor cahayanya letaknya di sini. Langsung saja kita coba mulai dari pencahayaan, moist, kemudian pH. Yang pertama yaitu tes sensor cahayanya atau tes sensor pencahayaannya apakah berfungsi. Jadi ini sebenarnya tidak ditancapkan juga tidak apa-apa ya guys. Kita letakkan aja ke sumber cahayanya. Nah, jadi berada di angka 600 atau 500 sekian. Pencahayaan di sekitar tanaman ini yaitu jarumnya ada di angka 500 lebih sedikit, 500 sekian atau 550. Kalau kita tutup, nah dia jadi hampir 0. Berarti ini sensor cahayanya berfungsi dengan baik. Kalau kita letakkan ke bawah sinar matahari, nah maka dia berubah lagi ke angka 1000, 1100 sesuai dengan intensitas cahayanya. Berarti ini sensor cahayanya berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua kita tes sensor kelembaban. Jangan lupa switchnya kita pindah ke paling kiri, ke moist. Nah, dia berada di kering. Dan ini sudah aku siapkan sampel tanah yang kering, yang sudah aku jemur sebelumnya, sampai benar-benar kering. Langsung saja kita tancapkan. Nah, segitu. Nah, jadi dia mendeteksi benar-benar di 0. Karena ini tanahnya memang hampir tidak ada airnya. Karena tanahnya benar-benar kering, jadi probe-nya mendeteksi kering atau dry, angka 0. Sekarang kita coba siramkan air, tapi jangan lupa alatnya dicabut dulu. Kemudian dibersihkan. Jadi sebelum
melakukan pemindahan tempat pengujian, propnya ini selalu dibersihkan ya guys, jangan lupa. Nah, kita siram dulu. Tunggu sampai benar-benar meresap ke bawah. Kita tunggu sampai bawah dulu. Nah, segini sudah cukup lah ya. Langsung saja kita tancapkan. Nah, jadi sensornya ada di wet melebihi 10, berarti ini sangat basah ya guys. Nah, berarti sensor moist atau kelembaban ini juga berfungsi dengan normal. Di dalam ini paling bawah menumpuk banyak air, makanya dia mendeteksi kok sangat basah atau di wet melebihi dari angka 10. Ini propnya berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba tes kelembaban media tanam utama kita ya guys, yaitu di media tanam cabai. Nah, ini tanah bagian permukaannya sangat kering sampai berdebu seperti ini. Mari kita lihat. Jangan lupa switchnya berada di paling kiri. Nah, jadi ini cukup keras ya guys karena di permukaannya kering. Sini kita tancapkan agak dalam. Nah, sudah. Jarumnya berada di angka 2, yang berarti ini kering. Berbeda dengan tadi yang baru disiram sampai bawah permukaannya sangat basah. Sedangkan ini seluruh propnya hampir tenggelam, masih terdeteksi di angka 2 atau kering, berarti di dalam tanah ini di bagian dalamnya itu sangat kering atau minim air. Ini sekali lagi membuktikan bahwa sensor kelembabannya ini berfungsi dengan baik. Jadi sekalian juga kita tes untuk uji pH, maka switchnya kita pindah ke paling kanan. Ini pencahayaan dan ini pH. Nah, pH-nya berada di 7 sekian, belum sampai ke angka 8. Nah, jadi nanti kita coba juga di tempat yang lain. Terakhir kita uji coba tancapkan di media tanam pada raised bed ini. Nah, jarumnya mulai membaca pH pada media tanam di raised bed ini. Kita tunggu aja selama beberapa saat sampai jarumnya benar-benar berhenti. Jarumnya berhenti di 5,5. Ini membuktikan bahwa soil meter ini membaca pH tanah sesuai dengan kondisi tanahnya masing-masing. Karena dari 3 tempat yang berbeda, hasil pH tanahnya pun juga berbeda-beda. Ya, jadi itulah tadi beberapa pengujian atau percobaan menggunakan alat soil meter dari merek Triwise ini. Jadi kesimpulannya alat ini cukup berguna dan cukup layak untuk dibeli. Tetapi untuk keakuratannya aku tidak bisa menjamin, karena aku juga tidak punya alat pembanding untuk menguji keakuratan alat ini. Tapi biasanya menurut video-video yang lain itu keakuratannya berkisar antara 0,5 sampai 1. Mungkin itu saja di video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.